Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai teknologi-teknologi destilasi pada produk pangan. Langsung saja yuk kita mulai pembahasannya. Penyulingan atau destilasi pada produk pangan adalah proses pemisahan komponen cairan atau padatan dari berbagai macam campuran berdasarkan titik didih uap atau kecepatan menguap bahan. Destilasi juga diartikan sebagai teknik pemisahan kimia yang berdasarkan perbedaan titik didih. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah inilah yang akan menguap terlebih dahulu. Prinsip destilasi yaitu mendapatkan minyak melalui proses penyulingan dari suatu bahan akibat perpindahan panas, penguapan, dan pengembunan. Perpindahan panas terjadi dari sumber panas menuju bahan yang akan disuling. Tujuan proses destilasi yaitu untuk memisahkan zat cair dari campurannya berdasarkan titik didih atau berdasarkan kemampuan zat untuk menguap, sehingga mendapatkan minyak melalui proses penyulingan dari suatu bahan akibat perpindahan panas, penguapan, dan pengembunan. Jenis-jenis destilasi. Yang pertama, destilasi sederhana. Destilasi sederhana atau destilasi biasa adalah teknik pemisahan kimia atau memisahkan dua lebih komponen yang memiliki perbedaan titik didih yang jauh. Suatu campuran dapat dipisahkan dengan destilasi biasa untuk memperoleh senyawa murni. Senyawa yang terdapat dalam campuran akan menguap saat mencapai titik didih masing-masing. Destilasi sederhana, dasar pemisahannya adalah perbedaan titik didih yang jauh atau dengan salah satu komponen yang bersifat volatil. Jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Selain perbedaan titik didih, juga perbedaan kevolatilan, yaitu kecenderungan sebuah substansi untuk menjadi gas. Destilasi ini dilakukan pada tekanan atmosfer. Aplikasi destilasi sederhana digunakan untuk memisahkan campuran air dan alkohol. Yang kedua, destilasi bertingkat. Sama prinsipnya dengan destilasi sederhana, hanya destilasi bertingkat ini memiliki rangkaian alat kondensor yang lebih baik, sehingga mampu memisahkan dua komponen yang memiliki perbedaan titik didih yang berdekatan. Untuk memisahkan dua jenis cairan yang sama mudah menguap dapat dilakukan dengan destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat adalah suatu proses destilasi yang berulang. Proses berulang ini terjadi pada kolom fraksional. Pada kolom fraksional terdiri atas beberapa plat, di mana pada setiap plat terjadi pengembunan. Uap yang naik plat yang lebih tinggi lebih banyak mengandung cairan yang lebih atsiri atau lebih mudah menguap, sedangkan cairan yang kurang atsiri lebih banyak kondensat. Yang ketiga, destilasi azeotrop. Destilasi azeotrop digunakan untuk campuran yang sulit dipisahkan melalui proses destilasi biasa karena membentuk azeotrop, di mana komposisi komponen di fasa uap maupun cair tidak berubah lagi oleh pemanasan. Memisahkan campuran azeotrop, yaitu campuran dua atau lebih komponen yang sulit dipisahkan, biasanya dalam prosesnya digunakan senyawa lain yang dapat memecah ikatan azeotrop tersebut atau dengan menggunakan tekanan tinggi. Yang keempat, destilasi uap. Destilasi uap digunakan pada campuran senyawa-senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Destilasi uap dapat menguapkan senyawa-senyawa ini dengan suhu mendekati 100 derajat Celcius dalam tekanan atmosfer dengan menggunakan uap atau air mendidih. Sifat yang fundamental dari destilasi uap adalah dapat mendestilasi campuran senyawa di bawah titik didih dari masing-masing senyawa campurannya. Selain itu, destilasi uap dapat digunakan untuk campuran yang tidak larut dalam air di semua temperatur, tetapi dapat didestilasi dengan air. Aplikasi dari destilasi uap adalah untuk mengekstrak beberapa produk alam seperti minyak eukaliptus dari eukaliptus, minyak sitrus dari lemon atau jeruk, dan untuk ekstraksi minyak parfum dari tumbuhan. Yang kelima, destilasi vakum. Destilasi vakum biasanya digunakan jika senyawa yang ingin didestilasi tidak stabil.
dengan pengertian dapat terdekomposisi sebelum atau mendekati titik didihnya atau campuran yang memiliki titik didih di atas 150 derajat Celcius. Metode destilasi ini tidak dapat digunakan pada pelarut dengan titik didih yang rendah jika kondensornya menggunakan air dingin, karena komponen yang menguap tidak dapat dikondensasi oleh air. Untuk mengurangi tekanan, maka digunakan komponen vakum atau aspirator. Aspirator ini berfungsi sebagai penurun tekanan pada sistem destilasi. Teknologi destilasi produk pangan. Teknologi destilasi pada produk pangan yang banyak diterapkan biasanya bertujuan untuk menghasilkan minyak atsiri sebagai bahan tambahan pada olahan pangan. Peralatan yang dibutuhkan untuk penyulingan bahan tanaman tergantung pada kapasitas dan tipe penyulingan yang digunakan. Secara garis besar, komponen atau alat yang digunakan dalam proses destilasi yaitu yang pertama, alat penyuling. Alat penyuling ini umumnya disebut tangki yang berfungsi sebagai wadah atau bejana untuk menempatkan bahan tanaman yang akan diproses. Di dalam bejana tersebut, terdapat air atau uap yang berhubungan dengan bahan tanaman dan menguapkan minyak atsiri yang dikandungnya. Di dalam alat penyuling, terdapat wadah yang ukurannya lebih kecil dari wadah utamanya. Wadah ini dapat diangkat dan dimasukkan kembali dengan bagian bawah yang berlubang-lubang. Yang kedua, pendingin atau kondensor. Pendingin berfungsi untuk mengubah uap air yang mengandung minyak atsiri menjadi cairan. Pada umumnya, pendingin yang berwujud pipa yang dikumpar direndam dalam suatu bejana yang dialiri dengan air dingin. Arah air pendingin masuk dari bagian bawah bejana dan alirannya berlawanan dengan uap air yang mengandung uap minyak atsiri. Yang ketiga, pemisah minyak atsiri. Fungsi pemisah ini adalah untuk memisahkan secara sempurna minyak atsiri dari air yang terkondensasi atau terembunkan, karena kuantitas atau volume air yang terembunkan biasanya selalu lebih banyak daripada minyak atsiri yang dihasilkan, maka air tersebut harus dikeluarkan terus-menerus. Dan yang keempat, alat pembangkit uap. Apabila menggunakan penyulingan uap dan air atau penyulingan uap, maka perlu dipikirkan perangkat pembangkit atau penghasil uap. Ukuran atau kapasitas alat tergantung pada jumlah uap yang dibutuhkan. Komponen lainnya yaitu seperti wadah air, labu destilasi, sambungan, termometer, kondensor, aliran masuk air dingin, aliran keluar air dingin, labu destilasi, lubang udara, tempat keluarnya destilasi, air pemanas, larutan zat, dan pemanas. Proses destilasi produk pangan. Proses destilasi biasanya melibatkan suatu penguapan campuran, diikuti dengan proses pendinginan dan pengembunan. Pada proses destilasi, dimulai dengan memanaskan campuran, di mana zat cair yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Uap tersebut kemudian masuk menuju kondensor, sehingga uap yang dihasilkan akan kembali cair. Proses ini terus berlanjut, dan akhirnya kita dapat memisahkan seluruh senyawa yang ada dalam campuran homogen tersebut. Titik didih suatu cairan adalah suhu di mana tekanan uapnya sama dengan tekanan atmosfer. Contoh proses destilasi produk pangan. Contoh dari proses penyulingan tidak langsung adalah sebagai berikut. Metode penyulingan dengan air dan uap disebut dengan sistem kukus atau sistem uap tidak langsung. Prinsip kerja penyulingan ini adalah ketel penyulingan diisi air sampai pada batas saringan. Bahan baku diletakkan di atas saringan, sehingga tidak berhubungan langsung dengan air yang mendidih, tetapi akan berhubungan dengan uap air. Oleh karena itu, cara penyulingan seperti ini disebut penyulingan tidak langsung. Air yang menguap akan membawa partikel-partikel minyak dan dialirkan melalui pipa ke alat pendingin, sehingga terjadi pengembunan dan uap air yang bercampur minyak atsiri tersebut akan mencair kembali. Selanjutnya, dialirkan ke alat pemisah untuk memisahkan minyak atsiri dan air. Sedangkan, contoh dari proses penyulingan minyak secara langsung adalah sebagai berikut. Pada sistem ini, bahan baku tidak kontak langsung dengan air maupun api, namun hanya uap bertekanan tinggi yang difungsikan untuk menyuling minyak. Prinsip kerja metode ini adalah membuat uap bertekanan tinggi di dalam boiler. Kemudian,
Uap tersebut dialirkan melalui pipa dan masuk ke ketel yang berisi bahan baku. Uap yang keluar dari ketel dihubungkan dengan kondensor. Cairan kondensat yang berisi campuran minyak dan air dipisahkan dengan separator yang sesuai dengan berat jenis minyak. Penyulingan dengan metode ini biasa dipakai untuk bahan baku yang membutuhkan tekanan tinggi pada proses pengeluaran minyak dari sel tanaman, misalnya gaharu, cendana, dan lain-lain. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses destilasi yaitu bahan baku, alat penyulingan, kondensor atau pendingin, separator atau pemisah minyak, dan receiver tank atau tangki penampung. Keuntungan dan kerugian metode destilasi. Keuntungan dari metode destilasi yaitu dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi dan produk yang dihasilkan benar-benar murni. Namun, kerugian dari metode destilasi yaitu hanya berlaku untuk zat dengan fase cair dan gas, hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang besar, serta biaya penggunaan alat ini yang relatif mahal. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai teknologi-teknologi destilasi pada produk pangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.